Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Lestalogo. Saya dari Universitas Yogyakarta Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu energi. Menurut saya, energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha, dan proses perubahan energi adalah suatu bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain disebut konversi energi. Sedangkan alat untuk mengubah energi disebut konvertor energi. Perubahan energi terjadi ketika suatu usaha sedang dilakukan. Misal ketika kita melakukan usaha untuk mendorong mobil hingga mobil tersebut bisa bergerak maju. Pada proses usaha sedang berlangsung, sebagian energi kimia yang tersimpan dalam tubuh kita diubah menjadi energi mekanik. Di sini adalah fungsi pengubah energi atau bisa disebut konvertor energi. Ada banyak sumber energi yang kita tahu. Contohnya di antara lain energi matahari, panas bumi, angin, air, dan energi nuklir. Serta masih banyak energi yang bisa kita pelajari bersama. Sekilas penjelasan singkat saya tentang energi. Baik, kita akan lanjut kepada energi potensial. Oke, apa sih energi potensial? Energi potensial itu energi yang dapat diartikan sebagai tersimpannya atau energi yang tersimpan pada suatu benda, misal energi kimia dan energi listrik. Contoh sederhana gini saja, energi kimia adalah energi yang terdapat pada minyak bumi dan nuklir. Minyak bumi dan nuklir menyimpan suatu energi yang bisa diubah menjadi energi mekanik. Minyak bumi kan bisa diubah menjadi energi mekanik dengan diubah menjadi suatu bensin yang dipakai untuk bahan bakar sepeda motor. Energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan ketinggian dari benda lain. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Lihat di contoh yang ini ya. Apabila kita ada EP atau massa benda sama dengan M percepatan gravitasi G. M itu massa benda, G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian gravitasi acuan. Energi potensial gravitasi tersebut adalah proses energi potensial benda terhadap bidang acuan yang terletak pada jarak di bawah benda. Energi potensial gravitasi terhadap bidang acuan yang lain tentu saja berbeda besarnya. Misal terhadap bidang acuan yang jaraknya H1 di bawah kedudukan benda, maka energi potensial gravitasinya adalah MGH 1. Bidang acuan tidak harus berada di bawah kedudukan benda, dapat saja dipilih bidang acuan yang letaknya di atas kedudukan benda. Dalam hal demikian, energi potensial gravitasi memiliki nilai negatif. Namun, biasanya bidang acuan dipilih dari bawah kedudukan benda, soalnya lebih gampang. Bisa dilihat dari gambar yang ini ya. Gambar energi potensial yang di bawah itu ya. Oke, kita lanjut ke hubungan antara usaha dan energi gravitasi. Misal sebuah balok bermassa M diikat pada seutas tali dan tali digulung pada suatu katrol licin, maka katrol dan tali tak bermassa. Misal sebuah balok bermassa M diikat pada seutas tali dan tali digulung pada suatu katrol licin. Anggap katrol dan tali tak bermassa. Balok mulai
mula-mula berada pada ketinggian H1. Contoh yang digambar ini yang pertama, balok berada pada ketinggian H1, beberapa saat kemudian balok berada pada ketinggian H2. Dapat dilihat dari contoh gambar yang ini ya. Turunan balok disebabkan adanya tarikan gaya gravitasi. Biasanya usaha gaya gravitasi sama dengan gaya gravitasi mg dikalikan dengan pindahan H1 dan H2. Secara matematis ditulis sebagai berikut ya. Contoh yang di sini. W sama dengan mg dikali H1 dan H2 sama dengan mg H1 dikurangi mg H2 yang berubah bentuk menjadi EP1 dan EP2. Dan dari situ maka akan berubah menjadi seperti ini ya. Dari mana itu merupakan perubahan dari EP1 dan EP2 dengan delta EB merupakan negatif perubahan energi potensial gravitasi. Besarnya energi potensial gravitasi sama dengan energi potensial air dikurangi energi potensial mula-mula. Delta EB sama dengan EP akhir dikurangi EP awal. Persamaan ini menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi sama dengan minus perubahan energi potensial gravitasi. Di sini ada contoh soal, ya saya bahas dulu soalnya saya juga masih saya pelajari lagi. Sebenarnya saya belum paham cuma karena tugas. Oke, dapat kita lihat pada gambar di sini. Perhatikan gambar di atas. Energi potensial gravitasi pada umumnya terjadi pada benda jatuh bebas atau memiliki lintasan yang lurus. Untuk bidang melingkar dan bidang miring, persamaan energi potensial gravitasi adalah sebagai berikut. Untuk bidang melingkar, EPA sama dengan MGH sama dengan MGR dan EPB sama dengan 0. Untuk bidang miring, EPA sama dengan MGH sama dengan MGS sin alpha dan EPB sama dengan 0. Untuk energi kinetik kita lanjut ke video selanjutnya karena memori saya tidak cukup. Sekian penjelasan singkat saya, ditunggu video selanjutnya ya.